أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sedang jamaah subuh masjid yang mulia Jannatul Naim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya, bahkan di belakang saya bukan orang-orang yang biasa. Ada pendiri Jannatul Naim yang kata Maulana Syekh, saya tidak pernah melihat orang seperti ini. Saya tidak pernah melihat hamba Allah yang totalitas, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Tidak pernah melihat seperti Tuan Haji Tasril, kata beliau. Dan di saya sekarang juga duduk bahkan di atas guru, rasanya mengawang saya. Tidak pernah seumur hidup saya duduk guru di bawah, saya di atas. Gemetar bukan karena kajian, tapi karena guru di bawah saya, Syekh Abdul Qadir. Dan di depan saya juga para asatiz dan para jemaah semuanya yang Allah pilih untuk selalu terus istiqamah di dalam menyebarkan Islam, di dalam bergerak untuk Al-Quran. Baik, itu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita kaji hari ini Suratul Furqan. 2 ayat saja, tidak banyak-banyak. Suratul Furqan. Suratul Furqan ini, Furqan itu apa? Pembeda. Kenapa saya pilih Furqan? Karena mudah-mudahan dengan niat Furqan itu Allah bedakan kita dengan orang-orang yang tidak istiqamah dengan Quran, tidak istiqamah dengan Islam. Kita pilih permulaannya dengan Suratul Furqan supaya kita Allah bedakan, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, Suratul Furqan ini makkiyatun. Apa makkiyah? Banyak sekali pendapat tentang Makki dan Madani. Tapi pendapat yang rajih di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran, Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik turunnya di Madinah, baik turunnya di Mekah, terserah turunnya di mana. Ada juga pendapat mengatakan Makkiyah itu turun di Mekah. Tapi pendapat yang paling rajih dipegang oleh Imam Sayuti, Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah. Nah, surat Makkiyah ini tanda-tandanya, saudara-saudaraku, tanda-tandanya apa? Apa isi surat Makkiyah ini? Isi surat Makkiyah ciri-cirinya menjelaskan tentang tauhid. Ciri-cirinya menjelaskan tentang qasas, kisah-kisah terdahulu. Ciri-cirinya menjelaskan tentang akhlak. Jarang sekali surat Makkiyah membahas tentang hukum-hukum. Jarang. Menunjukkan apa? Begitu juga dalam perjalanan dakwah tidak ada langsung menuju kepada hukum. Bahkan khamar itu turun 4 kali. Khamar itu turun 4 kali hukumnya, sedikit. Bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau turun khamar ini sekali, tidak ada siapa yang mendengarkan. Surat Makkiyah. Begitulah dalam kehidupan kita, Allah telah turunkan Quran dan telah turunkan pola dakwah Quran itu dakwah Islam. Apa? Dimulai dengan akhlak pertama, baru membahas tentang hukum. Itu poin yang kedua. Suratul Makkiyah. Nah, dalam Quran itu simpel saja sebenarnya, isi Quran itu 3 hal paling besar. Dan itu sudah disimpan dalam Fatihah. Pertama, kisah-kisah, yang kedua tentang tauhid, yang ketiga tentang hukum. Itu dah ada dalam Fatihah, nanti ada kajian Fatihah insyaallah. Baik. Suratul Furqan Makkiyatun. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Tabaraka. Kata tabaraka fi'lun madhi khassah lillah dan tidak ada mudhari'nya.
Tabaraka ini dia fi'il madhi. Fi'il, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Khusus untuk Allah Ta'ala, tidak ada mudhari'nya. Tidak ada proses untuk fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr, tidak ada. Dia tabaraka saja, fi'il madhi saja untuk kata ini saja. Menunjukkan kata barakah, asli barakah, punca barakah itu duduknya di Allah Ta'ala. Tidak ada kata tabaraka ya tabaraku, nada. Tabaraka khassah. Itu yang kita pelajari di tafsir Jalalain, misalkan kita baca, atau Ruhul Ma'ani kita baca. Disyarah oleh Dr. Ismail di dalam kelas dulu, teringat saya ayat ini. Tabaraka. Ini fi'lul madhi khusus untuk Allah Ta'ala, menunjukkan baraka, tabaraka, kasratul barakah, banyak sekali berkat. Dan segala sesuatu yang disandarkan berkatnya kepada Allah Ta'ala, maka akan barakah dia. Quran itu kenapa berkah? Karena disandarkan kepada Allah. Kalamullah, berkah dia. Rumah ini kenapa disandarkan berkah dia? Baitullah, berkahlah dia rumah itu. Kenapa? Karena punca keberkahan adanya pada Allah Ta'ala. Dibuktikan dari mana? Kata yang dipilih saja, kata khusus, tidak boleh dipakai untuk yang lain. Tabaraka. Tabaraka alladhi nazzala al-furqan. Alladhi, isim mausul. Alladhi ini kalau dipakai menunjukkan setelah alladhi, silatul mausul, setelah alladhi itu perkara yang sangat penting sekali. Kan bisa aja Allah bilang tabarakallah, tapi tidak tabarakallah, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Menunjukkan segala sesuatu setelah alladzi ini perkara penting. Apa dia? Nazzala al-furqana. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki punca keberkahan telah menurunkan, dan dipakai kata nazzala, tidak dipakai anzala. Apa bedanya? Nazzala turun secara berangsur-angsur, itu dipakai kata nazzala. Tapi kalau anzala turun sekali turun 30 juz, sekali turun dari Baitul Izzah ke Baitul Dunya, sekali turun, itu pakai anzala. Maka inna anzalnahu fi lailat, anzalna tidak dipakai inna nazzalna, menunjukkan anzala sekali turun. Kalau nazzala berangsur-angsur. Sungguh keberkahan telah Allah beri, keberkahan kepada Allah telah menurunkan secara berangsur-angsur. Gitu maknanya. Alladzi nazzala, dan dipakai nazzala menunjukkan apa? Ini memang sudah azali, sudah dari sononya. Al-Quran ini sudah diqasad oleh Allah, sudah dititipkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzalal furqana. Kenapa tidak Quran? Kenapa disebutkan lafaz furqan? Quran itu banyak lafaznya. Quran, furqan, tanzil. Semuanya Quran itu. Tapi di sini cocoknya kata furqan. Dan atas kata ini dinamakan surat ini surat Furqan. Kenapa dinamakan Furqan di sini? Rupanya surat Furqan ini isinya banyak sekali menceritakan karakter orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk membedakan Allah sebutlah kata Furqan, itu hikmahnya. Ala abdihi, ala dipakai kata ala, tidak dipakai li, menunjukkan apa? Ini amanah yang berat untuk Nabi Muhammad disampaikan kepada kita umat. Maka qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim. Itu di juz 1. Tadi juz 2 qul amanna billahi wa ma unzila ala. Apa bedanya?
Kalau qul untuk Nabi Muhammad menunjukkan ada beban amanah yang besar yang harus sampaikan kepada umat. Sedangkan ila untuk kita jadikan pedoman untuk hidup kita dapat bahagia, dapat tenang. Tak ada tenang lain. Kebahagiaan itu tak akan dapat, kuncinya di Quran. Pelajari Quran, tadaburi, ikuti aturannya, tenang. Beda tenang dengan senang. Beda. Senang belum tentu tenang. Kalau tenang sudah senang. Bahasa lainnya bahagia. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Bisa saja dikatakan ala Muhammad. Ya kan? Misalkan ini, tabarakallahu nazzala al-furqan ala Muhammad. Bisa. La, ala 'abdihi. Kenapa disebutkan 'abdihi di sini? Mudhaf ilaih lagi, ala 'abdihi. Menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba, apapun tingginya statusnya tetap hamba, menafikan menjadikan Nabi itu Tuhan seperti Nabi Isa. Itu satu. Nah, yang kedua, menunjukkan baginda Rasulullah itu kedekatannya luar biasa dengan Allah. Mana dalilnya? Ini pulangnya kepada Allah. Tidak bisa dipisah dia. Abdihi, tidak bisa dipisah. Misalkan kalau kita bilang babul fasli, pintu kelas. Kalau kita pisah, jadi lain maknanya. Pintu satu, kelas satu. Tidak bisa dipisah. Baru tu maknanya. Pintu kelas. Menunjukkan apa? Dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah. Tapi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala ma'budun li dzatihi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang layak disembah. Nabi Muhammad ini wasilah, salah satu-satunya wasilah untuk menuju Tuhan itu. Tidak ada wasilah lain. Kalau ada wasilah lain, bisa kita ambil agama lain. Ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Liyakuna lil 'alamin, tidak disebutkan lil 'alimin, tapi lil alamin. Menunjukkan apa, saudara? Alamin ini besar sekali jagat raya ini. Makanya umat itu terbagi menjadi dua. Ada umat Rasulullah, umat yang muslim yang beriman, ada umat dakwah. Tapi semuanya umat. Ada umat dakwah, ada umat mukmin seperti kita. Mukmin. Kenapa? Karena dakwanya Rasulullah ini lil alamin. Dan tidak selesai. Quran itu memang selesai turun 30 juz, tapi turun kepada umat dari generasi ke generasi tetap bertahap. Mana contohnya? Kita tanya aja di Indonesia sekarang misalkan, kalau dalam ilmu qiraat. Ya, kita singgung sedikit. Kita cuma tahu kita Asim. Kalau ada orang baca misalkan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terkejut kita. Ya kan? Alladzina yuqimuna as-salata. Terkejut. Apa dah sesat dia tu? Sebenarnya bukan sesat. Ilmu tu belum sampai. Dia juga belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Nah, menunjukkan apa? Quran ini turun munajjaman, berangsur-angsur sikit-sikit. Siapa tanggung jawabnya? Orang yang hidup di situ tanggung jawab. Siapa? Kita yang masih ada ruh. Selagi ruh dan jasad belum terpisah, tanggung jawab. Karena atas umat baginda Rasulullah. Alal alami nazira. Quran ini nazira dan basyira. Nazira itu peringatan, basyira kata gembira, berita bergembira. Kenapa disebutkan nazira? Kenapa tidak basyira wa nazira? Cocok karena surat Furqan ini isinya mengkritik akidah-akidah yang tidak pantas dan mengancam orang-orang yang berakidah seperti itu. Dipilihlah kata nazira, tidak diletakkan basyira
wa nadhira. Halus sekali kata dipilih. Tak sembarang. Tak ada sembarangan. Di sinilah penting balaghah, penting adanya wazan, adanya timbangan kata. Apa kenapa wa nadhira? Kenapa tidak basyira? Diteliti oleh ulama kita. Baru dapat, oh kenapa nadhira? Rupanya isi asli, isi dalam surat Furqan ini secara umum mengkritik akidah yang tidak benar dan mengkritik, mengancam orang-orang yang seperti itu. Makanya dari awal sudah diisyaratkan nadhira. Lalu masuk ayat kedua. Ini menunjukkan apa? Ayat pertama ini menunjukkan apa? Sudah diutusnya Quran, diberikan Quran, diutus pula Rasul untuk membimbing itu. Untuk membimbing. Dan dijelaskan juga hati-hati untuk jangan syirik. Tidak dibilang hati-hati, ayolah beribadah. Kenapa? Jangan syirik lebih penting daripada beribadah itu. Raf'ud darar lebih penting daripada kita berikan manfaat. Terbakar rumah dengan baca Quran, siapa lebih penting kita pergi? Terbakar rumah dulu. Matikan dulu tu api tu, baru baca Quran. Makanya dalam kalimat tauhid pula, la ilaha illallah. Dinafikan dulu semua kesyirikan, dibersihkan, baru isbat illallah. Didahulukan itu, didahulukan jangan berbuat maksiat, baru buat taat. Akan dibilang tahalli baru tajalli. Bersihkan dulu baru kuatkan. Ini makna daripada nazira. Makanya Allah pilih dulu nazira, kata-kata yang tidak pilih basyira. Tidak dikabarkan dulu berita gembira, enggak. Dikata hati-hati ya. Karena berita gembira itu semua senang. Tapi kalau hati-hati ini, kalau sudah terhindar dari maksiat, insya-Allah yang taat itu mudah. Taat itu mudah sekali. Ini contoh. Saya minum. Bismillah. Di dalam saya minum ini, pada waktu yang sama saya tidak minum khamar kan? Saya dah dapat pahala situ. Dapat pahala saya. Kenapa? Saya tidak minum khamar, saya minum air putih. Dapat pahala. Tapi meminum khamar harus diingatkan, jangan. Berbuat maksiat sekalipun jangan. Tapi berbuat taat, buatlah semampunya. Kan begitu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Setelah dijelaskan puncak keberkahan pada Allah dengan ayat-ayat Quran, Allah mau tampilkan pula wujud daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang layak disembah, dengan ayat-ayat kauni. Menunjukkan tak bisa terpisah antara ayat kauni, ayat alam ini. Ini ayat alam ni, ayat ni tak bisa terpisah dengan Quran. Dua-duanya jalan sama. Jadi kalau dibilang sains itu berbeda dengan orang ilmu agama, ini tidak beda. Tidak ada bedanya. Ilmu semua tu. Ilmu semua. Kalaulah dulu dibedakan, tidak ada Andalusia tu. Tidak ada lahir Farabi. Tidak ada Ibn Sina. Tidak ada Al-Kindi. Semuanya itu dari Islam. Siapa yang membedakan ini? Orang-orang yang mempelajari Islam tapi dia bukan Islam, munafik ini masuk. Dipisahkannya. Kan? Kalau kami di sana ada Tengku Putih di Aceh tu. Masuk dia orang Belanda tu. Dibedakannya antara agama, umara dengan ulama. Tak ada bedanya, tak ada. Kita ikutlah tu. Tak. Ayat kauni dengan ayat Quran jalan sama beriring. Jalan sama beriring. Mana buktinya ini? Setelah dijelaskan dengan Quran, diturunkan allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Dia yang punya langit bumi ini. Coba saya tanya sekarang secara logika mantik. Kita berfikir. Setelah Allah menetapkan dirinya, saya yang punya langit dan bumi. Sampai sekarang ada yang marah. Kalau bukan punya Allah, marah ada orang. Ya kan? Ada orang bilang sama saya, misalkan, ini punya saya.
tapi ini punya saya. Ada orang lain bilang itu punya, marah saya. Kan ini punya saya. Tapi sampai sekarang ketika Allah mengatakan saya punya langit bumi, ada orang lain bangun, enggak, itu punya saya bumi langit. Orang gila nih. Ya. Sama kayak Nabi Ibrahim bilang, sama satu orang bilang saya Tuhan. Simpel sekali Nabi Ibrahim bilang, kalau kamu Tuhan yang saya sembah tu keluarkan matahari dari bumi, dari timur. Kalau kamu Tuhan, besok pagi kamu keluarkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Terdiam, tak bisa ngomong. Di sini kekuatan akal orang Islam itu sebenarnya tidak bodoh. Kita menyembah Tuhan yang salim, yang betul. Bangga jadi Islam, bangga jadi mukmin. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Tuhan yang kita sembah tu yang punya langit bumi ni. Walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk. Tak beranak dia. Beranak tu lemah. Bergantung sama orang tu lemah. Tapi manusia tak bisa bergantung berarti kita ikut Tuhan. Tak, manusia itu sudah Allah berikan sifat harus bergantung sesama lain. Kalau tidak disebutkan ba'dukum awliya'u ba'd. Sebagian kalian saling menolong dengan sebagian yang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling menasihati. Kalau dibilang saling menasihati dalam sabar, saling menasihati berarti ada dua orang. Ada yang penasehat, ada yang dinasihati. Berarti guru. Kalau tidak ada murid, ada guru tu, tidak ada. Menunjukkan guru bergantung sama murid, murid bergantung sama guru. Ini bukan Tuhan berarti. Tuhan mana? Walam yattakhidh walada. Tak butuh kepada anak, tak butuh kepada berdiri sendiri. Qiyamuhu li nafsihi. Walam yakul lahu syarikun. Berdiri sendiri beliau. Allah Subhanahu. Tak ada syarikat. Tak butuh kepada makhluk. Makhluk butuh kepada Allah. Fil mulki. Dalam dalam langit bumi kepunyaan Allah Taala ni tak ada syarikat berkongsi pula sama orang, tak ada. Sendiri, milik pribadinya. Milik pribadinya Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu dan sudah ditakdirkan segala sesuatu itu begini. Jadi kita duduk begini pun pada subuh hari ini menceritakan tentang Allah, menceritakan keagungan Allah, sudah Allah takdirkan, sudah Allah pilih. Kan maqamuka haitsu aqamakallah. Maqam kita di mana Allah tentukan. Alhamdulillah Allah kumpulkan kita dengan ahlul khair. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang saleh. Allah kumpulkan kita dengan ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah sabitkan, Allah kekalkan ini sampai jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Wattakhadhu. Setelah ini coba tengok. Jadi Tuhan kita tu tidak mengatakan sesuatu yang membodohi kita. Agama kita ni tidak membodohi kita. Agama kita ini menjelaskan ini Tuhan yang betul, ini dia. Kalau mau ikuti kitab, ini dia kitabnya. Mengikuti Rasul, ini dia Rasulnya. Jadi manusia itu sudah didesain tidak bisa terlepas dari 3 perkara. Tidak bisa. Apa? Fitrah manusia. Yang pertama, menuhankan sesuatu. Manusia itu pasti akan menuhankan sesuatu. Maaf kita bilang walaupun tidak pakai baju dia, tetap dia akan mencari Tuhan. Tapi mungkin dia sembahnya patung, dia sembahnya batang. Tapi dia tetap fitrah manusia itu mengagungkan sesuatu. Itu fitrah manusia. Satu lagi, fitrah manusia itu pasti akan berpegang pada sesuatu. Entah kitab apa, terserah. Entah kitab ditulis sama indatunya dulu. Itu yang dipegangnya. Jadi kanun adat misalkan. Jadi apa, tetap ada itu. Tak percaya, pergilah ke daerah-daerah ujung Indonesia. Dan tak lafazkan yang masih belum masuk apa. Pasti ada adat yang tertulis macam segala. Karena kenapa? Tabiat manusia berpegang pada sesuatu. Tabiat manusia juga mencontoh, menjadikan kuduah seseorang. Itu sudah tabiat manusia. Pasti ada. Di setiap kaum ada tokohnya. Ada. Itu tak bisa. Kalau enggak ada itu berarti bukan manusia namanya. 3 hal ini. Kenapa? Memang begitu desain oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu desainnya.
Nah, dijelaskanlah oleh Allah Ta'ala, Tuhan yang engkau sembah, aku. Makanya kadang-kadang la ilaha illa ana. Jelas, aku, kata Allah. Mana dalilnya? Langit bumi ini punya saya, kata Allah. Kamu dari mana? Dari Adam. Adam itu siapa ciptakan? Kalau kita nak diceritakan oleh Quran Adam itu ada, tahu kita? Enggak. Di sinilah mu'jizatul Quran. Mu'jizat Al-Quran itu mu'jizat akliyah, mu'jizat akal. Selama akal masih ada, selama itu Quran itu hidup. Tapi mu'jizat Nabi Musa bukan mu'jizat akal. Mu'jizat Nabi Musa hissiyah, mu'jizat yang nampak kasat mata. Mana tongkat? Kalaulah tongkat Nabi Musa itu tidak diceritakan oleh Quran, tahu kita ada mukjizat Nabi Musa tongkat? Tidak. Tapi mukjizat Quran mana? Isinya Quran tu dari Adam ada, Sam alaihissalam sampai yaumul kiamat ada. Itu Quran. Simple saja isyarat Quran tu. Wattin, wazaitun, waturisin, wahadzal baladil amin. 4 ayat ni, satu dunia tu diceritakan 4 ayat ni. Wattin isyarah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ada ketika kapal Nabi tu ada isyarah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tu tutup pakai daun tin waktu dibuka aurat sama Allah. Wazaitun isyarah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Cerita Nabi Nuh. Zaitun, kenapa? Ketika kapal Nabi itu berhenti kapal Nabi Nuh itu, datanglah apa? Burung. Ambilnya daun tin itu, disyarahkan, oh berarti sudah ada kehidupan di bawah, turun Nabi Nuh dari bukit Judi. Watin, wazaitun, waturisin. Nabi Musa alaihissalam ketika ketemu dengan Allah di bukit Tur Sina. Wa hadzal baladil amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 kata. Watini wazaituni waturisin wahadzal baladil amin. 4 kata bisa merangkum semua cerita. Di mana ada majaz ataupun azabalaghah seperti itu isinya. Kalau di karang syair itu bisa isinya nih mutiara itu tak mutiara dia. Dipakai pun bagaimana, ini mutiara yang asli original ini tak mutiara. Ini yang kita bahas. Itu Quran. Mu'jizatun aqliyah. Setelah itu dia katakan, setelah dijelaskan bagaimana bukti nyata Quran itu betul-betul firman dari Allah. Allah betul-betul Tuhan yang maha sempurna, layak disembah. Nabi Muhammad betul-betul yang harus kita ikuti. Apa dia? Wattakhadhu min dunihi ilaha. Mereka ambil Tuhan selain Allah, mereka sembah. Di mana bodohnya ini? Ini dia pakar sekali ini di bidang bodoh. Pakar sekali di bidang bodoh itu. Tak ada lagi yang paling bodoh di dunia ini, tak ada lagi. Mana? Orang yang menyembah bukan selain Allah. Bukan yang begini. Tak. Orang yang menyembah bukan selain Allah, itu dia luar biasa, profesor, pakar di dalam kebodohan. Ini bukan masalah hidayah saja. Ayo berpikir. Kan begitu? Kita aja. Ayo berpikir. Wattakhadhu min dunihi ilaha la yakhluquna syai'a. Ini kan bodoh sekali. Mereka mengambil Tuhan, baik Tuhan itu nampak kasat mata, baik Tuhan itu dia tuhankan diri dia karena semua kesombongan dia. La yakhluquna syai'a. Mereka mengambil menyembah Tuhan yang tidak bisa membuat sesuatu apa-apa. Sembah manusia, sembah fulan, sembah juga. Ya, berharap pada fulan, sembah itu namanya. Ya, sembah. Berharap pada patung, sembah namanya. Kenapa? Maka sering dibilang iyyaka na'budu wa ihdinas siratal apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dua poin pancang ini. Iyyaka na'budu ibadah, wa iyyaka nasta'in tempat bergantung. Ini pancang ni. Wattakhadhu min dunihi ilah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Bahkan orang yang disembahnya itu diciptakannya sendiri lagi. La ilaha illallah. Wala ini tidak bilang kemana-mana. Ini bilang cara berfikir. Tidak bilang merek, tapi bilang cara berfikir. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a.
yang disembahnya itu pun tidak memiliki untuk diri sendiri, tidak bisa memudaratkan, tidak bisa memberikan manfaat. Makanya sering diulang-ulang oleh para ulama kita sering, la yadurruka wa la yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Tidak ada bisa orang-orang yang memudaratkan kita, memberikan kita manfaat kecuali orang yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah, i'tiqad. Wala yamlikuna mauta. Bahkan kematian untuk mencabut nyawa, menghidupkan tidak ada. Wala hayata wala nusyura. Tak ada menghidupkan, tak mematikan, tak membangkitkan. Menunjukkan apa? Tuhan yang kita sembah kebalikan itu. Kan gitu. Mafhum mukhalafahnya. Berarti Tuhan yang kita sembah menciptakan sesuatu. Ya kan? Tidak diciptakan. Memberikan manfaat atas dirinya, memberikan mudarat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan mudarat kepada orang lain. Memiliki hari kebangkitan, beliau yang berkuasa, menghidupkan, mematikan, kan begitu mafhum mukhalafah. Jadi mudah-mudahan dengan kita kaji sedikit ayat ini dapat memberikan semangat kembali, tumbuh, tersiram kembali iman kita itu, tertancap kembali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hati kita, menjadikan satu tujuan hidup yang dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita dibangkitkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita akhiri dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى Ya Allah, kami tidak memujimu, Engkau layak dipuji dengan dirimu sendiri, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, radina billahi rabba wa bil islami dina. Ya Allah, kami ridha Engkau Tuhan kami ridha agama kami Islam, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kami, petunjuk kami. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada beliau, kami rindu beliau, kami rindu majlis beliau, kami rindu duduk sama beliau. Ya Allah, pilihlah kami yang dilafazkan oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Pilihlah kami salah satunya, ya Allah. Walaupun kami tidak pantas, pilih kami, ya Allah. Allahumma thabbitna ala al-Quran hatta nalqaq. Ya Allah, tetapkan hati kami dengan Quran, dengan ahlul Quran. Terus belajar Quran, mentadabburi Quran, berakhlak Quran. Ya Allah, ciptakan lingkungan ini, lingkungan yang Qurani. Ya Allah, berikanlah pesantren Jannatul Naim ini puncak untuk tempat para penghafal Quran. Ya Allah, ya Tuhan. Allahumma tsabbit Quran fi hadzal ma'had. Ya Allah, tetapkan Quran ini. Allahumma nazzil Quran fi Jannatul Naim ya Rabbal Alamin. Ya Allah, turunkan Quran ini bertahap di Jannatul Naim. Ya Allah, jadikanlah orang-orang di sini, para santrinya, para asatiznya, semuanya, pendirinya, ya Allah, menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang terus bersama Quran, baik dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Qur'ana lana la alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran itu untuk kami, bukan laknat atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.